Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Ramadan dengan NIM 2021 2205 098. Akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan dosen pengampu Ibu Anissa Nurul Putri. Baik, saya mulai dari modul 7 nomor 1, yaitu kita mulai dengan file headernya dengan include conio.h, include string.h, include ctype.h, include iostream, using namespace, lanjut char A1 dengan total 20, char A2 total 20, dengan cout-nya masukkan sebuah kata 1, cin-nya A1, cout-nya masukkan sebuah kata 2, cin-nya A2 dengan cout-nya garis miring n dengan tipe data program strcat A1, A2 dan dengan cout-nya hasil penggabungan dari A1 dan A2 diakhiri dengan gauge. Baik, kita coba run programnya. Saya coba masukkan nama saya Fadli ketik pertama dan ketik kedua Ramadan. Ya, hasil penggabungannya Fadli Ramadan. Dikarenakan pada program kali ini kita menggunakan tipe data strcat yang dimana A1, A2 penggabungannya akan digabungkan karena tipe datanya yaitu strcat yang dimana kata A1 digabungkan dengan kata A2. Baik, kita lanjut. Modul 7 nomor 2, yaitu dengan file header include conio.h, include string.h, include iostream using namespace std dengan char A1 akba, char A2 akba, char B1 akba dengan cout-nya hasil perbandingan A1 dan A2, cout-nya strcmp A1, A2 endl, cout-nya hasil perbandingan A1 dan A2, cout-nya strcmp A2, A1 dengan cout-nya hasil perbandingan A1 dan B1 dengan cout-nya hasil perbandingan A1 dan B1 dengan cout-nya strcmp dalam kurung A1, B1 endl diakhiri dengan gauge. Kita coba run. Ya, dan hasil perbandingannya adalah akba ke akba yaitu -1, yang kedua akba ke akba 1, dan yang ketiga hasil perbandingan akba dan akba 0 dikarenakan kita menggunakan tipe data program strcap yang dimana merupakan tipe data untuk hasil perbandingan. Lanjut ketiga, kita mulai dengan file header include conio.h, include string.h, include iostream using namespace char huruf dengan total char huruf dengan total 20, char pindah dengan total 20. Cout-nya memasukkan kata sembarang dengan ci-nya huruf dan proses, dan strcpy pindah, huruf dengan cout pemindahannya pindah diakhiri dengan gauge. Saya mencoba kata QWERTY dengan pemindahannya QWERTY. Kenapa? Karena pada kali ini dengan kita menggunakan tipe data strcpy dengan proses pindah dengan pemindahannya ke masukkan kata dengan pemindahannya ke pindah. Oke, kita lanjut yang keempat. Dengan file header include conio.h, include string.h, include iostream using namespace dengan char huruf total 50, char pindah total 50 dengan cout-nya memasukkan kata terserah, cin-nya huruf, cout-nya memasukkan kata yang diinputkan dengan cout-nya strlen dalam kurung huruf diakhiri dengan gauge. Saya masukkan kata terserah, contoh mari, dengan kata yang diinputkan 4. Kenapa? Karena pada kata yang saya inputkan awalnya yaitu berjumlah 4 karena MARI, maka jumlahnya itu 4. Karena pada program kali ini kita menggunakan tipe data strlen. Baik, 5.
yaitu include file headernya include conio.h, include string.h, include iostream using namespace, char kata min total 20, cout-nya memasukkan kata terserah, ci-nya kata, strrf dalam kurung kata, cout-nya ndl, cout-nya hasil perubahan kata, diakhiri dengan gets. Kita coba run, masukkan kata terserah, saya mencoba menuliskan kata QWERTY, dan ya, ini adalah hasil perubahannya. Kenapa? Karena pada program kali ini kita menggunakan tipe data strf, ya, reverse, yaitu dimana ketika kita menginput suatu kata maka hasil perubahannya akan terubah pada kata awal, dengan kata awal akan berubah dengan kata akhiran. Dengan sederhananya istilahnya terbalik, ya. Kita lanjutin ke 6 dengan file header conio.h include math.h include iostream using namespace, char kata dengan total 20, float angka, koma a, koma b, cout memasukkan sembarang kata berupa angka dengan ci-nya kata, angka sama dengan atop dalam kurung angka, a sama dengan angka ditambah 5, dengan cout-nya hasil perubahan ditambah dengan 5, diakhiri dengan gets. Kita coba run, masukkan angka dengan saya coba dengan angka 15, ya, dengan hasil perubahannya ditambah dengan 5 sama dengan 20, karena pada program kali ini yang dimana angka sama dengan atop, yaitu angka yang saya inputkan, dengan dimana angka itu a sama dengan angka, jadi misalnya saya menginputkan kata 15 akan ditambah dengan 5, jadi 15 tambah 5 yaitu 20. Oke, kita lanjut yang ke-7 dengan file header include conio.h include stdlib.h include iostream include using namespace std, char kata total 20 dengan float angka a, b, dengan cout memasukkan sembarang kata berupa angka dengan ci-nya kata, angka sama dengan atoi dalam kurung kata, a sama dengan angka ditambah dengan 5 dengan cout-nya hasil perubahan ditambah dengan 5, diakhiri dengan gets. Baik, kita coba masukkan sembarang kata berupa angka. Coba 7, hasil perbandingan ditambah hasil perubahan ditambah dengan 5 dengan 12, sama dengan pada program sebelumnya, tapi kali ini pada tipe data atoi, dan pada tipe data sebelumnya yaitu menggunakan tipe data atop. Baik, kita lanjut ke 8. File headernya include conio.h include string.h include iostream using namespace std dengan char kata dengan total kata 20, cout-nya masukkan kata dengan huruf besar, sin kata, strlwr kata dalam kurung kata, cout-nya ndl dengan cout-nya hasil perubahan kata diakhiri dengan gets. Kita coba masukkan kata dengan huruf besar, saya coba dalam nama saya sendiri, Fadli Ramadan. Ya, dengan hasil perubahannya dengan dari huruf besar ke huruf kecil, dikarenakan pada tipe data kali ini kita menggunakan tipe data strlwr, yang dimana yaitu string lower kalau saya tidak salah, yang dimana penggunaan huruf besar akan menjadi ke huruf kecil, ya, lower sesuai dengan katanya. Kita lanjut yang ke-9 dengan file header include conio.h include string.h include iostream using namespace std dengan char kata total 20, cout memasukkan kata dengan huruf kecil dengan ci-nya kata, strupr dalam kurung kata, cout ndl, cout hasil perubahan kata diakhiri dengan gets. Kita coba run, memasukkan kata dengan huruf kecil, ya, hasil perubahan outputnya akan berubah menjadi huruf besar dikarenakan sama pada program sebelumnya, tapi dalam tipe data kali ini kecil ke besar, tapi pada program sebelumnya besar ke kecil. Seperti pada tipe data kali ini menggunakan string upper, yang dimana ketika kita menginputkan kata kecil akan berubah menjadi huruf besar, ya, seperti nama tipe datanya upper, dan seperti pada data tipe sebelumnya lower. Kita lanjut dengan file header include conio modul 7 nomor 10 dengan include conio.h include math.h include iostream using namespace std, float angka, cout memasukkan angka,
Sein angka Cout NDL, Cout-nya hasil pemangkatan. POW dalam kurung angka, koma 2, dikiri dengan gates. Kita coba run. Masukkan angka, saya coba masukkan angka 8. Ya, hasil pemangkatannya 64. Kenapa? Karena pada program kali ini karena dalam program kali ini file headernya berbentuk math.h, yang dimana math.h itu adalah file header untuk program fungsi matematika kalau saya tidak salah, dan dengan tipe angka menggunakan float juga, floating point, dan pemasukan angka dengan hasil pemangkatannya 64 karena kan 8 kali 8 itu 64. Kita pastikan double check. Misalnya saya memasukkan kata angka 5, ya 5 hasil pemangkatannya 25 karena kan 5 kali 5 25, ya fungsi matematikanya berhasil. Kita lanjut yang ke 11. Include iconio.h, include math.h, include iOS stream using namespace std, plot angka sama seperti program sebelumnya. Masukkan angka, segin angka, Cout-nya NDL, Cout-nya hasil pemangkatan, sqrt angka, gates diakhiri dengan gates. Masukkan angka 3 lah. Dengan hasil pemangkatannya 1,73205, sama seperti program sebelumnya. Iya. Kita lanjut yang ke-12. Include conio.h, include math.h, include iOS stream using namespace std, plot angka, Cout-nya memasukkan angka, segin angka, Cout-nya NDL, hasil sin dari angka adalah sin dalam kurung angka, Cout NDL, Cout-nya hasil cos dari angka yang diinputkan, angka cos dalam kurung angka yang diinputkan. Maaf, angka yang hasil dalam angka yang diinputkan. Hasil tan dari angka dalam kurung angka yang diinputkan adalah tan dalam kurung hasil dari angka yang diinputkan. Mari kita coba. Saya coba menginput kata 15. Ya, pada program kali ini. Coba. Ya, pada program kali ini, di mana saya menginputkan kata, saya memasukkan angka yang saya inputkan, dan yaitu hasil sin dari angka yang saya inputkan tersebut adalah hasilnya, yaitu hasil sin dari angka 15 adalah 0,650288, dan hasil cos dari angka yang saya inputkan adalah 0,759688, dan hasil angkatan yang saya inputkan adalah 0,85855,993. Ya, kita masuk ke modul 8 nomor 1, yaitu include iOS stream using namespace std, membuat fungsi dengan nilai kembalian bertipe double, tes fungsi bilangan dalam kurung return 3 kali 14, 3,14 dikali 4, dan fungsi utama integer main, Cout-nya nilai yang terdapat dalam fungsi, Cout-nya tes fungsi bilangan. Mari kita coba. Ya, nilai yang terdapat dalam fungsi 12,56 dikarenakan pada program kali ini untuk membuat tes fungsi bilangan, yang dimana fungsi bilangannya yaitu 3 kali 14 dikali 4, hasilnya 12,56. Kita lanjut ke nomor 2, include iOS stream using namespace std, membuat fungsi dengan parameter bertipe masukkan integer ditambah 1 dalam kurung integernya itu x, dengan integer hasil, hasil sama dengan x ditambah dengan 1 dengan returnnya hasil. Integer main mendeklarasikan variabel yang akan digunakan sebagai nilai parameter pada saat pemanggilan. Integer bilangan integer bilangan, hasil. Cout-nya masukkan sebuah bilangan bulat NDL, Cn-nya bilangan hasil tambah 1 dalam kurung bilangan, ya, dengan menampilkan nilai akhir setelah diproses dalam fungsi. Cout-nya nilai akhir hasil dengan akhiran return. Kita coba 19, nilai akhir 20, dikarenakan seperti yang ibu lihat, hasilnya x ditambah dengan 1 dengan masukkan bilangan bulat, dan nilai akhirnya sama dengan x ditambah dengan 1, yaitu hasilnya akhir.
Jadi nilai akhirnya 20 dikarenakan 19 tambah 1 itu 20. Baik, lanjut yang ketiga. Include iOS stream. Cocok. Include iOS stream using namespace std membuat fungsi dengan melewatkan nilai x ke dalamnya. Voidnya kali 2. Di mana dalam kurung integer x sama dengan x dikali 2. Coutnya nilai di dalam fungsi x, endl, fungsi utama integer main, integer bilangan, coutnya masukkan sebuah bilangan bulat, nya bilangan, coutnya endl menampilkan nilai awal, coutnya nilai awal, bilangan endl, memanggil fungsi kali 2 dalam kurung bilangan, menampilkan nilai akhir, nilai awal, sama dengan nilai awal bilangan endl diakhiri dengan return. Kita coba run. Saya memasukkan sebuah bilangan bulat 13. Nilai awal 13, nilai awalnya sama dengan 13 dan nilai di dalam fungsi yaitu 26 dan nilai awalnya sama dengan 13 yang dimana pada program kali ini menampilkan nilai awal dan nilai awal bilangan endl 13 dan pada yang kedua memanggil fungsi dikali 2 yaitu bilangannya saya inputkan 13 dikali 2 itu 26 dan mengembalikan nilai akhir yaitu 13 seperti yang saya inputkan. Baik, kita lanjut yang keempat. Include iOS stream using namespace std mendefinisikan fungsi untuk proses input array yang dimana void input array dalam kurung integer a, integer n for integer c sama dengan 0, c kurang dari n, c++. Outnya masukkan nilai a yaitu c sin a dalam quote apa istilahnya? dalam kurung C mendefinisikan fungsi untuk menghitung jumlah sum dari semua elemen array. Long jumlah integer A, integer n. Long jumlah sama dengan 0, menjumlahkan semua elemen array for integer C sama dengan 0, C kurang dari n, C++. Jumlah plus sama dengan A dalam kurung C dengan return jumlah titik koma. Fungsi utamanya integer main dalam kurung integer x dalam kurung 100 elemen maksimalnya adalah 100 dengan integer banyak elemen yaitu long hasil dengan coutnya masukkan banyak elemen yang diinginkan, cin banyak elemen, cout endl memanggil fungsi input array dalam kurung x banyak elemen memanggil fungsi jumlah dan menampung hasil ke variabel hasil dengan hasil jumlah x banyak elemen menampilkan hasil coutnya n hasilnya yaitu sama dengan hasil return 0. Kita coba saya di sini akan memakai 2 elemen saja. Dengan nilai elemen yang pertama yaitu 13, dengan elemen yang kedua itu 12. Dan hasilnya adalah 25. Baik, kita lanjut. Include iOS string using namespace std mendefinisikan fungsi tambah. Yang dimana integer tambah dalam kurung integer x, integer y. Returnnya x tambah y. Dengan fungsi utama integer main dalam kurung integer p, integer dalam kurung bintang P dalam kurung integer, integer yang dimana mendeklarasikan pointer ke fungsi tambah dengan parameter integer, integer dan integer hasilnya variabel untuk menampung nilai balik integer A sama dengan 20, B sama dengan 5 variabel yang akan digunakan sebagai parameter. Hasil tambahnya dalam kurung A, B memanggil fungsi tambah dan menyimpan nilainya ke variabel hasil P sama dengan tambah memerintahkan P untuk menunjuk alamat dari fungsi tambah, menampilkan hasil melalui pointer P, yang dimana coutnya nilai dalam kurung bintang P dalam kurung 20,5 dan menampilkan hasil melalui variabel hasil, coutnya nilai hasil dan menampilkan alamat yang ditunjuk pada pointer P, coutnya nilai P dan menampilkan alamat dari fungsi tambah, coutnya nilai tambah. Kita coba run. Dan ya, nilai P 20,5 itu 25 dengan nilai hasil 25, nilai P 1, nilai tambah 1 seperti pada program yang saya jelaskan tadi ya. Maaf, baik, lanjut modul 8 nomor 6. Include iOS stream using namespace std mendefinisikan fungsi inline yang mengalihkan bilangan dengan 2 yang dimana inline-nya integer kali 2 di dalam kurung x yaitu return. Maaf, pada modul sebelumnya saya berburu dalam mengucapkan penjelasan program dikarenakan aplikasi yang digunakan terbatas, jadi harus mengucapkannya dengan cepat. Baik, saya lanjut.
Include iOS stream using namespace std mendefinisikan fungsi inline mengalihkan bilangan dengan 2, yang dimana inline integer kali 2 dalam kurung integer x dengan returnnya x kali 2, dan yang fungsi utamanya yaitu integer lain dalam kurung integer hasil melakukan pemanggilan fungsi inline untuk pertama kali dengan hasil sama dengan kali 2 dalam kurung 10. Yang kedua, melakukan pemanggilan fungsi inline untuk kedua kali hasil sama dengan kali 2 dalam kurung 20. Dan yang ketiga, melakukan pemanggilan fungsi inline untuk ketiga kali, yaitu hasil sama dengan kali 2 dalam kurung 30. Baik, kita coba run. Ya, hasilnya yang pertama 20, 40, 60. Karena yang dimana return x dikali 2, jadi 10 kali 2 itu 20, 20 kali 2 itu 40, 30 kali 2 60. Baik, kita lanjut. Modul 8 nomor 7. Include iOS stream using namespace std mendefinisikan fungsi faktorial. Ya, fungsi faktorial yang dimana integer faktorialnya itu dalam kurung integer x, if dalam kurung x sama dengan 1 dengan returnnya dalam kurung 1 dengan return x dikali faktorial yang dimana dalam kurung x sama dengan 1 yaitu memanggil dirinya sendiri, dan fungsi utamanya integer main dalam kurung integer bilangan, hasil dengan cout-nya masukkan bilangan yang akan dihitung dan sein-nya ke bilangan, memanggil fungsi faktorial hasil sama dengan faktorial dalam kurung bilangan, dan menampilkan hasil dengan cout-nya bilangan sama dengan hasil dekat kiri dengan return 0. Baik, mari kita coba run. Oke, pada kali ini saya akan mencoba dengan 7. Ya, 7 hasilnya sama dengan 5040. Kenapa? Karena pada program kali ini yaitu fungsi faktorial yang dimana yaitu faktorial itu adalah fungsi matematika berkelipatan, yang dimana contohnya yaitu 7, saya input 7 ya, berarti prosesnya itu 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, hasilnya 5040. Baik, untuk memastikan saya akan coba kalkulator dulu. Ya, hasilnya juga 5040. Baik, double check. Saya akan mencoba 5 dengan hasilnya 120. Saya coba 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ya, hasilnya 120 sama pada dengan kalkulator yang saya coba. Baik, penjelasan kali ini sudah selesai. Dan penjelasan kali ini sudah selesai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya meminta maaf ketika ada penjelasan yang kurang jelas diucapkan ataupun pada hasil pemrograman yang saya tidak disengaja maupun disengaja. Baik, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.